Oke, bagi guys, jadi hari ini kita akan bahas lanjutannya yaitu tentang Service Desk and IT Asset Management. Nah, ini udah mulai nih. Ya, apa ini ya? Oke, udah kelihatan ya? Service Desk and IT Asset Management. Ini apa sih? Oke, kita lihat aja nih. Pertama, Service Desk itu akan selalu ada kaitannya dengan namanya insiden. Ini insiden ini selalu ada, nggak bisa dihindari. Insiden itu kayak apa sih? Bedanya insiden dengan masalah itu apa, guys? Apa bedanya insiden dengan masalah? Insiden terjadi sekali, kalau masalah itu kalau insidennya berkali-kali. Betul. Jadi insiden itu kalau misalkan terjadi sekali, tapi kalau itu terjadi berulang kali itu jadi namanya masalah. Jadi kita harus ini namanya insiden management. Minimizing the negative impact of incident by restoring normal service operation as quick as possible. Sebagai contoh, ini guys, contoh ya. Di sebuah perusahaan, apakah perlu punya backup untuk perlengkapan seperti kabel-kabel HDMI, kabel LAN, kabel-kabel yang lain? Apakah perlu ada itu enggak? Perlu backup seperti itu enggak? Simpel aja ya, kabel HDMI. Itu perlu enggak? Perlu enggak kita punya spare atau punya backup? Perlu, Pak. Perlu. Kenapa kok perlu? Untuk jaga-jaga, Pak. Kalau misalnya kayak yang wireless mungkin error, langsung ada backup yang wire gitu, Pak. Oke. Selain itu backup untuk apa lagi? Yang paling penting, lebih penting dari sekedar backup, apa nih? Apa Lex? Alex, halo Alex. Ya, Lex. Pak. Apa Lex? Menurutmu Lex? Kamu udah lama tidak bersuara, Lex. Nggak tahu, Pak. Kenapa Lex? Kok kita harus perlu punya backup HDMI atau yang lain ini? Dia backup HDMI biar kalau backup biar Oh? nggak berfokus satu aja kah nyimpanannya itu. Nggak tahu, Pak. Ini keywordnya ini loh. Kita lihat ya, harus restoring the normal service. Misal contoh, ada kabel HDMI rusak. Kita kan pasti ada yang terganggu. Kalau kita punya backup, kita langsung plug, langsung masuk. Jadi kita langsung punya backupnya. Dan servisnya bisa kembali seperti normal secepatnya. Yang paling sering lagi yang rusak apa nih? Kita di peralatan komputer yang paling sering rusak apa selain kabel HDMI? Apa kira-kira? Mouse itu sering rusak nggak? Tergantung mouse-nya sih, Pak. Tergantung mouse-nya ya. Jadi kita nggak perlu terlalu spare banyak kalau mouse, tapi kalau kabel itu paling rawan. Karena kabel itu kan ya keinjek lah, kena apalah gitulah ya. Belum lagi kayak kita renovasi di lantai 5 ini, kabelnya nanti ada yang kena pacul lah, kena itulah, nah itu kadang nggak bisa dihindari. Nah itu jadinya insiden, karena apa? Kejadiannya sekali. Tapi kalau tiap hari kena pacul, nah itu harus dicari masalahnya. Kenapa kok tiap hari kena pacul? Jangan-jangan posisi kita kabelnya nggak pas, betul ya? Ya kan kalau kabelnya kita ganti kena pacul lagi, kabelnya kena pacul lagi. Berarti kesimpulannya apa? Posisi kita mungkin nggak pas. Jadi itu guys, di zaman dulu di Surabaya itu kan sering ada yang bongkar pasang jalan, pasang fiber optik. Ketika pemerintahannya wali kotanya berganti ke si ibu itu, dia sudah menetapkan kedalaman kabel fiber optik itu seberapa. Kenapa dibuat aturan seperti itu? Agar apa? Menghindari dari kena pacul atau kena galian. Jadi misalkan fiber optik di dalam sekian, oke, berarti dipastikan ketika kita pasang fiber optik di situ nggak akan lagi ada insiden ketika ada galian kena pacul atau kena potong. Yang sering agak konyol di Indonesia, kabel internet bawah laut itu sering kena jangkarnya kapal.
Itu kejadiannya nggak sekali, beberapa kali. Harusnya itu sudah jadi masalah atau cuma insiden? Di tahun 2006-2007 itu sempat ada internet Indonesia itu lumpuh. Karena apa? Kabelnya kena jangkar. Ya, kalau nggak sering-sering ya namanya insiden. Ya. Berarti mungkin pas itu kapalnya aja nggak tepat apa masang jangkarnya. Oke, ini insiden unplanned interruption to a service. Dan tiba-tiba servisnya menurun, or quality. Nah ini, tiba-tiba kecepatan internet kita lemot, itu insiden atau masalah? Awalnya lancar aja 100 mega, tiba-tiba kok hari ini menurun, speednya jadi 50 mega atau jadi 10 mega. Itu masih kategori insiden atau masalah? Insiden. Insiden. Tapi kalau selama seminggu internetnya nggak pulih, berarti apa? Masalah. Jadi masalah. Nah, kita harus melakukan insiden management. Nah, kalau misalkan nih, contoh internetnya si Adrian, dari 100 mega turun jadi 10 mega, kamu marah-marah nggak, Adrian? Kayaknya ya, kalau nggak sibuk. Yes. Kayak di masa sekarang, kamu langganan internet 100 mega, terus tahu lemot jadi tinggal 10 mega speednya. Paling nggak komplain lah. Kalau nggak komplain ya, betul ya? Ya. Kenapa? Itu terjadi division of service performance. Kalau sehari oke lah, kita masih toleransi. 2 hari itu terus, 3 hari itu terus. Nah, akhirnya buyar gitu ya. Terus ganti provider aja gitu. Belum lagi tiap bulan selalu muncul masalah seperti itu. Ya, tuh, mending ganti aja ya. Dan nanti ada kaitannya sama SLI. Kenapa SLI itu perlu ada? Oke, jadi ini ya insiden. Kita harus identify, dikategorisasikan, kemudian di set prioritas, dan terakhir resolve, segera dibereskan. Insiden-insiden mana yang harus segera dibereskan, itu masuk prioritas, dan dikategorikan. Ini insiden kategori apa nih? Jangan-jangan cuma masalah sepele. Contoh, karyawan kita semua pakai laptop, ada yang komplain mau saya rusak, itu masuk kategori tinggi atau rendah, atau sangat rendah? Sangat rendah. Kenapa Iqbal kok sangat rendah? Kenapa kok bisa sangat rendah? Itu laptop ya, Pak? Kenapa? Laptop apa komputer? Laptop. Saya kan kalau laptop kan ada mousepad-nya, Pak. Nah, betul. Kayak contohnya tadi, ada semua pakai laptop, tapi kita kasih mouse-nya rusak. Itu kategori sangat rendah kan, kenapa? Di laptop kan masih ada trackpad kan yang bisa dipakai untuk gerakan kursor, betul ya? Belum lagi, ada yang komplain, headsetnya, Alex komplain, Pak, headset saya rusak. Kira-kira sebenarnya masuk kategori rendah atau sangat rendah? Atau tinggi? Sangat rendah. Ya, kita bisa bilang itu gantung intensitas meetingnya ya. Kalau memang sering meeting ya mungkin perlu jadi masuk kategori rendah atau sedang. Ya. Tapi kalau ternyata cuma untuk dengerin musik ya masuk kategori sangat rendah. Gitu. Jadi kita harus melakukan kategorisasi dan prioritas mana yang harus segera di-solve. Tiba-tiba jaringan satu kantor nggak bisa connect. Nah itu insiden yang apa? Harus prioritas tertinggi kan untuk diselesaikan ya. Betul nggak? Karena kalau nggak bisa connect jaringan nggak bisa kerja semua nih. Oke, terus lanjut. Tujuan utama untuk insiden management restoring service quickly. The occurrence of incident may result in impact to a user or many. Jadi insiden pasti kalau berulang pasti akan impact-nya kemana-mana. Ensure the availability of the service to a customer as defined and agree. Jadi kalau ada insiden, janji kita itu apa sebenarnya? Dan yang pasti nih, insiden should be all logged. Tujuannya harus dicatat. Kemudian kita bisa mengkategorikan.
Itu ada prioritas dan diselesaikan. Jadi semua insiden itu harus dicatat. Sama kayak ini ya guys. Ya saya nggak mau mengkritik besar, tapi ya ini kenyataan. Pencatatan pasien COVID kita itu sebenarnya sesuatu yang baik atau enggak? Mereka melakukan logging atau pencatatan dengan tepat apa enggak itu guys? Waktu case kemarin yang varian Delta mengamuk itu, kira-kira pencatatan ini sebenarnya awalnya tepat atau enggak menurut kalian? Nah, contoh case di Surabaya waktu varian Delta mengamuk itu, data sebelum benar update itu di Surabaya pasien COVID 100 orang. Kira-kira itu sebenarnya valid apa enggak itu? 100 orang, tapi di sisi lain ada sebuah data mengatakan bahwa rumah sakit penuh. Jadi sebenarnya 100 itu valid apa enggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak valid. Kenapa? Karena insidennya nggak di-log semua dengan baik. Akhirnya apa? Waktu itu kesulitan bener nyari beneran ini COVID atau bukan gitu ya. Pokoknya masuk COVID, yang COVID. Padahal yang perlu penanganan lain selain COVID juga banyak, gitu kan. Itulah kenapa insiden harus dicatat dengan baik, dikategorikan, diprioritaskan dan segera diselesaikan. Oke, ini ya, incident management, provide appropriate management allocation of different resource. Jadi kalau memang ada insiden, apa yang harus dilakukan? Impact-nya bisa low to very high. Very high itu ya sangat luar biasa, ya, mengganggu banyak pihak. Resource to resolve incident depend on the complexity. Kadang kala misalkan, waduh di listrik di tempat saya ini konslet, di kantor saya konslet, harus manggil resource lain kan, kontraktor listrik untuk membetulkan. Nggak bisa kita selesaikan sendiri kalau kita nggak punya orang listrik. Ini juga sama kejadian guys. Divisi IT itu boleh ke 100% kita outsource, kita pasrah begitu aja. Saya mau outsourcing semua untuk urusan IT, saya nggak mau hiring orang IT. Itu sebenarnya kebijakan yang bagus apa enggak di zaman sekarang? Enggak, Pak. Kenapa harus nggak bagus? Soalnya setidaknya harus ada orang yang paham sama sistemnya, orang dalam yang paham. Oke, jawaban yang bagus. Mungkin ada lagi. Ada rahasia perusahaan yang tidak boleh dikasih ke umum. Sorry, Iqbal, suaramu agak menggema tadi. Iqbal, Gimana, Pak? bisa tolong diulangi Iya. tadi suaramu? Ya, silakan diulangi, Iqbal. Pak, karena ada data perusahaan yang tidak boleh disebar. Oke. Mungkin ada lagi. Saya mau manggil ini aja si Ellen aja. Ellen, kamu kok belum ngomong, Ellen? Boleh nggak menurutmu? Apa, Pak? Boleh nggak 100% divisi IT itu di outsource ke pihak luar? Nggak boleh, Pak. Perlu tetap ada orang dalam perusahaan itu yang bisa ngerti IT-nya biar nggak dikit-dikit panggil orang gitu. Cost-nya kan lebih tinggi juga jadinya. Ya, jadi zaman dulu ya, waktu tahun 2000-an, IT ketika masih dianggap cuma support, banyak perusahaan itu melakukan outsourcing divisi IT ke pihak luar. Jadi nggak tiap hari itu ada yang standby. Ujungnya apa? Yang nggak optimal ketika ada insiden. Contoh aja, dulu yang saya senangani proyek itu ada insiden, server nggak nyala. Kenapa? UPS-nya kena kesenggol sapunya pembantunya sehingga nggak bisa nyala komputernya. Untung pas itu saya lagi di Surabaya dan pas bisa langsung datang dan bereskan. Andai kata
Satu kantor saya nggak ada yang bisa datang ke situ, berarti satu hari dia nggak bisa beroperasi kan, betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi kita harus lihat ya, jadi resource itu ini juga nanti kaitannya dengan insiden manajemen dengan resource, memastikan bahwa resource kita untuk solve yang simpel-simpel itu ada, kalau yang berat memang nggak mungkin. Kalau yang simpel ada itu akan sangat membantu. Accordingly, resource utilized during the incident resolution. Jadi, resource harus diutilize ketika ada insiden untuk bisa memberikan resolusi atau solve the problem. Oke, major incident will be major impact. Dan yang penting, ketika ada insiden itu harus di log dan direview. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kejadian yang saat itu ada bisa jadi akan terjadi beberapa waktu lagi. Sebagai contoh, barang elektronik itu ada umurnya enggak? Percaya kalian apakah percaya bahwa laptop kalian itu bisa bertahan sampai 20 tahun? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Nah, dari situ kita bisa tahu kan, laptop ini sering bermasalah apanya. Oh, jangan-jangan di bagian ini, bagian itu. Berapa tahun sekali pasti muncul. Nah, itu kita bisa tahu. Ketika kita catat semua, kemudian di review, kita tahu oh, laptop itu usianya sekian. Berarti dari semua laptop yang ada di kantor, kita bisa lihat, oh, habis ini pasti laptop ini yang akan mengalami problem berdasarkan catatan kita. Jadi kita bisa based on data waktu pengadaan, bukan cuma sekedar intuisi. Jadi benar ketika kita punya catatan yang baik, kita akan reviewnya dengan baik juga, dan kita nantinya bisa melakukan pencegahan. Then improving first level call resolution and establishing non-error database will bring significant contribution. First level call resolution artinya apa? Ketika ada yang komplain, kita bisa langsung handle. Paling nggak sudah bisa mengatasi sebagian, itu akan banyak membantu. Contoh guys, misalkan ini, ada akun bank kalian dihack, atau ada orang yang melakukan ngehack kartu kredit atau rekening bank Anda. Ketika ada laporan seperti itu, harusnya bank penanganannya first call resolution-nya apakah jawabannya oh ya saya itu ya eskalasikan ke atasan saya dulu atau langsung dia bisa blokir dulu sementara. Yang mana yang harusnya dilakukan? Oke. Blokir dulu sebentar kan? Pasti harus blokir dulu sebentar kan ya? Sambil diverifikasi, betul nggak? Kenapa? Kalau diblokir kan artinya nggak bahkan ada transaksi apapun dari rekening ini. Tapi kalau kita verifikasi dulu, ya keduluan hackernya nguras kan, betul nggak? Berarti langkah preventif utamanya apa? Oke, blokir dulu spread, misalkan 1 jam sambil dilakukan verifikasi. Benar nggak sih user ini yang komplain ini adalah pemilik rekening tersebut? Kalau benar pemiliknya, baru diblokir level kedua, misalkan mungkin diblokir seminggu untuk agar hackernya nggak bisa ngambil uangnya. Tapi kalau first revolution-nya masih terlalu bulat, kira-kira bakal membantu enggak itu, guys? Gimana, guys? Kalau first revolution-nya jam bulat, kira-kira bisa membantu enggak? Enggak, Pak. Nah, kan bantu, ya kan? Taunya apa? Malah merasa kok malah direpoti ini kan? Jadi itu ya, kita harus aware. Aware itu artinya apa? Pastikan bahwa first resolution kita itu bisa kalau enggak mencegah hal-hal yang penting. Jangan sampai terjadi, jangan sampai kena impact-nya duluan. Ini ada swarming,
Swarm itu apa sih? Bahasa Inggrisnya swarm apa, guys? Di bahasa Indonesia kalau swarm itu apa? Dikerumunin. Nah, ini ada algoritma namanya particle swarm optimization. Itu artinya kan semut itu loh. Semut itu kan berkerumun ya. Swarm itu apa? Artinya kita berkumpul, berkerumun untuk hal yang positif. Untuk memastikan ini masalah ini bisa tidak kita segera atasi ini insiden ini. Contoh ini guys, ketika ada insiden kabel LAN rusak, kabel listrik rusak, kemudian ternyata AC bocor. Bisakah itu orang yang mengerjakan orang IT? Pasti tidak bisa kan? Bisakah orang teknisi AC yang mengerjakan semua juga? Nggak bisa. Mereka harus berkumpul untuk menyelesaikan ini gimana caranya. Itu 10 tahun lalu, nah ada satu rekan saya itu dapat proyeknya apa? Melakukan cabling untuk gedung kampus di Madura. Pendek kata, proses cablingnya selesai. Tapi karena teman saya ini orang IT, dia kan nggak ngerti masalah per ASEAN gitu ya. Waktu narik kabel ternyata justru membuat saluran pembuangan AC itu jadi buntu. Kira-kira si teman saya yang orang IT ini bisa nggak menyelesaikan masalah itu? Aslinya kan gara-gara dia salah posisi, seharusnya itu jadi saluran pembuangan AC, ternyata malah dibuntu melalui cablingnya. Akibatnya apa? AC-nya jadi bocor di mana-mana. Menetes air di ruang-ruangan itu. Nah, teman saya sebagai orang IT, dia mau bertanggung jawab. Tapi apakah dia sebagai orang IT bisa menyelesaikan nggak, guys? Kira-kira menyelesaikan masalah itu? Paling gampang aja lah. Kira-kira dia bisa tahu nggak kenapa AC-nya itu kok akhirnya kemana-mana? Basah kemana-mana. Sebagai orang IT ya, dia bisa tahu enggak, guys? Enggak, Kak. Apa? Enggak. Enggak tahu ya, dia cuma bisa intuisi aja, kira-kira buntu itu aja, tapi dia enggak tahu cara solve problemnya gimana, betul kan? Akhirnya apa yang harus dilakukan? Ya teman saya ini manggil, tukang memang spesialis AC. Udah, masalahnya beres, 1 jam beres itu. Karena memang expert gitu ya. Nah, ini artinya apa? Swarming, kita berkumpul. Kita enggak, percayalah pada saya, kita enggak bisa solve semua problem. Tapi kita harus bisa solve problem yang ada di core utama kita. Dan supaya kita bisa solve problem yang ada, kita harus punya teman yang atau partner yang jago, yang bisa diandalkan. Sehingga kita kalau ada problem, dia bisa bantu kita. Solving incident relies heavily on collaboration and information sharing. Ketika kita bantu, minta tolong teman saya itu, teman kita untuk bantu, kita harus berikan informasi yang reliable, yang bisa diandalkan, jangan setengah-setengah. Nah, saya tuh paling sebel kadang itu, ada teman saya sesama kontraktor IT, itu minta tolong, Adi tolong dong bantu. Saya punya masalah begini-begini, saya jawab oke, saya bantu. Tapi untuk akses itu mintanya amit-amit susahnya. Jadi contoh, dia bilang, Adi ini database saya lagi kok di query pelan. Berarti saya butuh akses ke mana? Mana itu tadi? Masalah teman saya ini akses database-nya lambat. Berarti saya butuh akses ke database. Perlu akses ke server itu enggak? Perlu akses ke server secara keseluruhan apa enggak? Iya, Pak, perlu ke admin.
Perlu kan, saya perlu akses ke servernya kan, bukan cuma ke database-nya toh. Karena apa ya, saya harus cek, ini yang bermasalah servernya atau database-nya, betul nggak? Saya kadang apa, dikasihnya cuma akses database. Ya, gimana caranya saya tahu ini yang problem apa, ya kan? Tiap kali saya query lambat, betul memang lambat. Terus pertanyaannya bisa dibetulkan nggak, Adi? Kamu cuma ngasih saya akses database. Secara setting database-mu sudah betul. Berarti ada yang salah dengan apa? Konfigurasimu secara total di server. Apa waktu kemudian baru dikasih aksesnya ke server. Ketika diakses ke server, saya tunjukkan, oh proses yang ini loh harus di-kill karena makan memori. Saya coba kill, waduh nggak bisa. Karena apa? Saya nggak dikasih user yang root, nggak dikasih privilege root. Saya bilang, ya segini nih kamu tambah membuat lama kan. Harusnya problemnya itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam, tapi jadinya berjam-jam. Karena apa ya? Saya diberi aksesnya itu setengah-setengah. Akses database toh, request lagi baru dikasih. Apalagi baru dikasih, ya itu jadinya nggak selesai gitu kan. Jadi ketika kita mau kolaborasi, kita harus share informasi yang memang diperlukan. Ini ya, ada service management, incident diagnosis ada apa? Ada user, service desk, ada support, ada partner, supplier, ada disaster recovery management. Disaster recovery ini penting. Seringkali kadang kita banyak hal yang nggak terduga ya guys. Contoh, kita nggak pernah tahu server kita itu kapan akan bermasalah atau meledak atau terbakar. Jadi selalu kita perlu backup. Kenapa ketika ada mencatat itu kita perlu kolaborasi semua ini. Semua harus berkolaborasi jadi satu agar apa? Bisa melakukan diagnosis dan resolution. Bukan cuma bersatu kemudian ngobrol-ngobrol ya, nggak ada gunanya kalau itu guys. Oke. Ya, tujuannya ini apa? Improve incident management improvement by reducing the incident resolution time. Kalau ada masalah biar harusnya semakin lama semakin cepat. Engage. Kita harus berkomunikasi. Siapa yang kira bisa selesaikan masalah ini secara total. Resolving the incident which would occur during the design and transition. Jika ada fase-fase masuk ke desain transisi service baru, ketika ada problem, kita harus segera selesaikan. Ini sering jadi masalah guys, zaman dulu ya. Contoh, nomor handphone itu harusnya numerik atau karakter. Ayo, Karakter, Pak. apa? Karakter, oke. Oh, nomor handphone itu sebenarnya perlu dipakai untuk analisis apa enggak? Perlu nggak guys? Perlu, Pak. Apa? Perlu. Perlu. Apa yang bisa kita analisis dari data nomor handphone? Apa nih yang bisa kita analisis dari nomor handphone? Nomor handphone kita sebenarnya kan nothing. Nothing-nya dalam arti apa? Kode-kodenya, polanya itu tidak menunjukkan sesuatu kan? Betul nggak? Apakah kalian tahu kalau depannya 0816 itu pasti itu Indosat? Enggak juga, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, karena case itu sebenarnya nomor handphone nggak masalah karakter maupun numerik. Nah, tapi sekarang saya mau tanya, paling simpel. Unique code, kalau kita masuk ngasih satu kode unik yang akan kita pakai untuk sorting, itu harusnya numerik atau karakter. Oke guys, numerik atau karakter dulu. Misalkan saya mau ada satu Unicode yang dipakai untuk sorting, untuk analisis
itu harusnya karakter atau numerik. Nomor apa tadi, Pak? Nomor unik. Jadi saya mau ngasih paling gampang gini. Kalian tuh punya NIM. NIM itu harusnya karakter atau numerik. Numerik. Apa Mac kok numerik? Soalnya kan itu, apa namanya, kalau NIM itu diurutkan berdasarkan siapa yang paling cepat daftar duluan ya, urutannya siapa yang daftar duluan gitu. Oke. Oke. Memang betul. Ya. NIM itu harusnya numerik. Kenapa numerik? NIM itu perlu nggak kita pakai untuk sorting? Tadi Mega sudah bilang ya, berdasarkan urutan kan. Betul ya, Meg? Jadi saya juga Betul. bilang gitu ya. Dan Iya, Pak. kenapa? Iya. NIM itu kan kita bisa urutkan kan atas bawah itu kan ya. Betul kan? Betul kan? Iya, Pak, sesuai urutan. Perlu sorting juga. Nah, seperti ini harus numerik. Kenapa? Dia akan lebih cepat. Cuman hafalannya tiba-tiba ada yang protes. Pak, ini saya query kok pakai NIM kok lama. Dicek, oh ternyata loh. Harusnya tuh numerik kok jadinya karakter. Nah, ini harus dicatat. Jangan sampai kejadian itu terulang. Ketika kita ada satu field, dipastikan field itu untuk apa? Kayak tadi nomor handphone, kalian kasih karakter, kasih numerik, nggak ngefek. Kenapa? Nggak bagi buat apa-apa kan? Nggak ada tuh yang pernah analisis nomor handphone. Maksudnya pola nomor handphonenya kan nggak ada. Tapi dari NIM itu saya bisa analisis macam-macam. Dari urutannya saya cek, ini NIM 1 sampai 100 kok ada yang bolong, kenapa? Dan yang lainnya, nah itu. Dan bisa disorting atas bawah, ada scanning. Dan insiden, kita harus melihat, jangan sampai terjadi ke fase development, itu ada insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Dan pasti kita harus resolving ke insiden, nggak boleh cuma sekedar dibiarkan. Jadi problem management to identify the potential and actual cause of incident and reduce the probability impact. Intinya kita harus punya problem management untuk memastikan jangan ada masalah yang terus terjadi berulang-ulang. Contoh ini guys, Indonesia itu selama berapa puluh tahun kalau mudik, waktunya mudik Lebaran itu macet apa enggak? Macet, Pak. Macet sekali. Macet sekali kan? Problemnya apa waktu itu kalau setelah dicek? Ketika ada tol pun masih sempat macet. Itu kenapa sebenarnya waktu ada tol kok bisa macet? Tahu nggak penyebabnya apa? Karena mudiknya saat bersamaan, Pak. Karena mudiknya kenapa? Mudiknya kenapa? Iqbal. Bersamaan katanya, Pak, serentak pada pergi semua pada waktu yang sama. Oke. Berarti kan memang volumenya padat ya. Kalau dilihat, analisisnya itu simple waktu ada tol. Bottleneck itu selalu terjadi di mana? Penumpukan traffic terbanyak di waktu-waktu lagi padat itu selalu di gerbang tol. Karena apa? Zaman itu waktu itu masih manual kan bayarnya, masih berapa belum lagi ini dan itu ngasih kembalian dan kelamaan akhirnya bikin gerbang tol elektronik. Pas awal-awal gerbang tol elektronik masalah juga enggak guys? Masalah enggak semua punya kan dan enggak semua tahu cara beli kartunya itu gimana ya kan? Jadi waktu itu ketika ada waktu mudik itu tahun berapa itu diambil kebijakan oke. Gratis semuanya tinggal lewat masuk untuk mencegah macet. Begitu digratiskan beneran enggak ada macet. Nah, itu ya guys. Jadi kita bisa lihat problem manajemen kita lihat ini masalahnya apa. Ternyata sebenarnya masalah utama ketika mudik itu satu masalah jumlahnya terlalu banyak trafficnya itu. Dan di zaman sebelum ada tol ini orang mudik itu bukan cuma pakai mobil tapi pakai sepeda motor, pakai bis. Akhirnya apa jalan jadi penuhnya luar biasa.
Nah, sekarang ada tol, berarti kita harus tahu ternyata kok masih macet. Kenapa? Oh, ternyata ini masalahnya. Penumpukannya di gerbang tol. Makanya mulai tahun berikutnya dikasih gerbang tol elektronik. Sebisa mungkin beres. Paling nggak mengurangi masalah. Ya. Untuk mengasih kembalian lah, yang itu, yang itulah. Gitu. Ya, problem apa, penyebabnya kita cari apa, harus dianalisis. Dan kalau misalkan nggak bisa selesai, kenapa? Kita harus cari tahu. Harus ada workaround-nya, solusinya apa. Dan workaround bisa kapanpun. Bisa satu diselesaikan, ya udah langsung diselesaikan. Jadi ya, problem identification, terus problem control, dan kemudian error control. Kita lihat, ini insiden-insiden mana yang bisa jadi problem, yang bisa jadi masalah. Kita ayo dikontrol, jangan sampai kejadi. Kalau ada error lagi, kita harus kontrol. Gimana jangan sampai error itu terus terjadi berulang-ulang kan? Error yang terjadi berulang itu pasti tidak akan bagus, pasti akan menimbulkan masalah. Ini visual changing gambar itu langsung. Jadi kalau problem management tujuannya apa sih? Apa yang perlu diimprove? Provide understanding how reduce the incident and their impact. Engage involving the required stakeholder yang sering berinteraksi harus dibawa. Dan providing transformation what they will help in improve atau testing. Managing the product defects identified by problem management. Tujuan utamanya problem management apa? Managing the product defect atau produk-produk yang cacat. Identify by problem management yang bisa teridentifikasi. Jadi kita bisa tahu guys, wah ini kok mesti yang masalah ini terus ya. Jangan-jangan dari merek tertentu ini yang bermasalah. Pernah nggak guys kalian mengalami ada satu fase merek itu sering bikin problem? Pernah nggak? Peralatan yang di rumah kalian, peralatan WiFi. Pernah tahu nggak ada satu merek ini sering banyak dipakai, tapi ternyata itu juga menimbulkan banyak masalah. Pernah ada yang tahu kira-kira apa ini? Bisa diulang lagi, Pak? Nggak dengar saya. Jadi kalau misalkan ini apa, kita kan managing the product defect, identified by problem management. Itu tujuannya kan kita ingin identifikasi, ingin lihat jangan-jangan ada masalah di tipe atau merek tertentu ini. Dan kita ingin tahu problem management ini kok mesti masalahnya ini lagi. Ya kita bisa identifikasikan jangan-jangan ini produk yang cacat. Nah, pertanyaan saya, di masa pandemi ini, ketika kalian sering di rumah, pernah nggak ada peralatan yang kalian baru tahu ternyata ini sebenarnya nggak rekomen pakai tipe atau merek ini karena sering problem? Pernah, Pak. Apa? Pernah, Pak. Untuk peralatan apa itu, Den? Wi-Fi. Oke, Wi-Fi. Wi-Fi ya, betul ya. Nah, Wi-Fi ini memang jadi problem, guys. Di masa pandemi, Wi-Fi kelihatan banget. Peralatan yang kita sering pakai di rumah, itu ternyata yang merek murah itu jadi masalah untuk kita kan. Begitu banyak yang connect barengan, kacau semua apa enggak? Kacau semua apa enggak, guys? Selama ini kan kita jarang aja, kayak zaman dulu. Ya, saya ini orang infrastruktur IT, tapi di rumah saya pakai aja merek yang murah. Kenapa? Saya berasumsinya simple. Saya sampai rumah sebelum pandemi ya, sampai rumah pasti sudah sore. Koneksi internet ya nggak butuh yang gimana juga, zaman itu nggak ada upload di YouTube dan yang lainnya. Begitu masa pandemi, semua harus pakai Zoom. Pengeluaran saya sebulan itu akhirnya harus bertambah. Bukan cuma langganan internet, tapi saya harus beli paket data. Karena saya ngajar dari lantai 2, itu ternyata wifi-nya nggak nyampe. Ya nyampe sih, tapi sering tato hilang-hilang sendiri.
Anehnya kalau malam mesti lancar. Bingung nggak guys? Aneh toh? Waktu siang, kalau saya di lantai 2, wifi-nya itu mesti putus-putus. Akhirnya saya ngira saya beli itulah. Saya beli paket data deh. Jadi saya tiap kali ngajar waktu itu beneran pakai paket data. Mungkin Bingung karena mahasiswa. lebih banyak orang yang pakai itu. Kenapa? Mungkin karena lebih banyak orang yang pakai internetnya. Betul. Karena apa? Pas hari di saat yang siang itu, anak saya sekolah gitu ya. Istri saya juga dosen, juga ngajar. Akhirnya rebutan dan akhirnya apa kacau ya kan. Kalau saya coba cari sana sini apa ini permasalahannya, coba setting sana sini bahasanya, saya kan harus ada diri. Orang infrastruktur IT tidak bisa selesaikan masalah ini. Sampai akhirnya udah saya nyerah deh. Sini kayaknya tipe yang ini memang nggak cukup, nggak kuat ini. Tapi kata saya beli peralatan yang baru, udah masalahnya langsung beres. Saya beli langsung wireless router yang benar-benar kuat, saya pasang plug, udah langsung beres. Nggak ada lagi isu itu. Nggak lama setelah saya ngalami itu, banyak teman-teman tanya ke saya, wah, aku juga masalah di begini-begini. Nah, saya tahu karena tipe wireless tertentu yang harganya memang murah, ini tidak support banyak device. Nah, saya pernah bilang ada protokol namanya MIMO, multi input, multi output. Kalau nggak ada protokol itu, multitasking berapa device untuk connect sekaligus dengan kecepatan yang stabil itu nggak akan bisa. Nah, untuk itu kita bisa tahu kan dari problem manajemen ini, oh ini masalah ketika pandemi ini ternyata muncul masalah peralatan WiFi itu kok banyak yang komplain. Kenapa? Kita baru tahu kan ternyata peralatan itu nggak support dengan banyak user. Karena ada protokol namanya MIMO, multi input, multi output di peralatan WiFi kita. Begitu kita pakai yang kuat, yang harganya memang jauh lebih mahal, tapi akhirnya menyelesaikan masalah. Sama juga di perusahaan. Kita bisa identifikasi dengan banyaknya, wah ini kok alat-alat ini masalah terus. Kenapa ini ya? Jangan-jangan memang kita udah nggak sesuai dengan konteks organisasi kita yang makin membesar. Ya bayangkan guys, kalau kalian ke kampus, itu tahun 2006 UC berdiri ini, wireless routernya pakai Cisco semua. Lambat laun, mahasiswa komplain, Pak kok tambah lambat. Ya, kok banyak, bahkan waktu itu awalnya kami sering ketendang di wifi-nya Pak, wifi kampus sering ketendang. Ya, setelah diidentifikasi, ketahuan. Problemnya apa? Mahasiswa kok sering ketendang dari connect wifi ketendang, connect wifi ketendang. Awalnya insiden, lama-lama terjadi terus-terusan. Jadi masalah kan, kenapa masalahnya ini muncul? Setelah dicek, saya coba bantu ICT waktu itu ngecek. Masalahnya simpel loh guys waktu itu. Waktu UC berdiri tahun 2006, satu anak bawa berapa device? Kira-kira tahun itu? Zaman tahun 2006 guys, anak-anak satu mahasiswa bawa cuma satu device, yaitu laptop. Kalau saya punya wireless router yang kapasitasnya 100 concurrent connection, itu berlebih enggak di zaman tahun 2006? Berlebih enggak guys? Satu anak cuma bawa satu laptop, ya kan? Katakan mahasiswa IT waktu itu perangkatan masih 40-an. Lancar nggak? Saya cuma taruh satu wireless router di satu lantai. Lancar nggak waktu itu, guys? Pasti lancar ya. Yang connect 40 orang, cuma pakai satu device. Kan ada wireless routernya, kapasitasnya 100. Lancar jaya? Lancar jaya. Mulai muncul era smartphone. Smartphone pertama yang banyak dipakai kids atau anak-anak Indonesia ini apa? Waktu itu apa guys? Smartphone apa itu? Ayo, kalian masa nggak pakai itu? Pasti ada yang pakai kok. Kalian ngomong pas tahun 2011, 2012 itu umur berapa ya? BlackBerry Kakak. Ya betul, BlackBerry. Kau sempat pakai Mac?
Oh ya enggak lah Pak, saya kan miskin. Kenapa? Enggak Pak, saya miskin Pak, enggak kuat belinya. Nah, Mega jangan gitu kan. BlackBerry mulai ya guys, banyak mahasiswa datang ke kampus, bawanya bukan laptop tapi apa? Laptop sama smartphone. Waktu itu BlackBerry. Udah mulai muncul masalah. Terus mulai muncul tablet. Satu mahasiswa akhirnya berapa? Laptop connect, smartphone-nya connect, tabletnya connect. Yang awalnya tadi 100 bisa concurrent user, akhirnya membantu apa enggak? Atau semakin kurang apa enggak itu guys? Kira-kira semakin nggak cukup kan? Kenapa nggak cukup? Ya karena itu tadi. Sudah terlalu banyak yang connect. Akhirnya apa? Jaringannya harus diganti. Kita harus bangun jaringan yang baru. Satu lantai nggak bisa cuma satu wireless router, ditambahkan beberapa. Intinya apa? Menjamin bahwa tidak ada anak yang kena tendang dari wifi-nya. Nggak cuma connect terus ketendang atau jadi disconnected. Karena alatnya sudah penuh. Dan deliver dan support. Preventing recurrence of incident. Insiden berulang-ulang harus dicegah, jangan sampai terus-terusan berulang. Kalau terus-terusan berulang, reputasi kita jadi nggak bagus juga. Oke, ini ya, sebelum lanjut ke service desk, kita mungkin bisa break dulu, 5-10 menit ya, untuk bisa minum atau ke toilet, silakan. Nanti kita lanjut ke sini. Oke, silakan guys, bisa itu dulu, bisa break sebentar sebelum kita. Oke, kita lihat sekarang service desk. Nah, ini service desk ini salah satu part daripada IT management juga. Tujuannya apa? Untuk capture demand for incident, resolution and service request. Nah, untuk incident dan resolutionnya di zaman now guys, itu sekarang sudah pakai bot. Kira-kira sebenarnya bisa nggak bot ini handle itu? Karena ada namanya sekarang pakai ini ya, chatbot ya. Oh. Kira-kira chatbot itu sebenarnya bisa bantu nggak guys untuk capture demand of incident and resolution? Gimana guys? Customer service itu bisa nggak kita ganti dengan chatbot atau dengan mesin saat ini guys? Gimana? Bisa Pak Adi. Bisa. Kenapa Wan? Kok bisa? Apa yang membuat itu bisa? Soalnya biasanya kalau kayak pakai yang chatbox atau pakai by mesin itu kan masalah apa? Jadi kita kayak bisa troubleshooting gitu loh Pak. Masalahnya kita udah bisa nebak masalah dari customer ini apa-apa terus nanti tinggal dijawab pakai mesin aja Pak. Jadi lumayan hemat pekerja juga Pak dan biaya. Oke. Nah, ya tadi Ikhwan sudah bilang, memang betul insiden untuk capture incident resolution itu bot itu sudah bisa. Paling mungkin di mata kuliah data mining nanti akan dikenalkan dengan namanya NLP, Neuro Language Programming. Artinya apa? Bot pun akan belajar bahasa manusia termasuk sampai cara jawabnya. Sebenarnya cara kita ngomong seperti ini, Anda bisa pelajari kan, Pak Adi itu sukanya ngomongnya gimana, keyword-keywordnya apa. Kalau ada yang tanya reply-nya pertama kali gimana, itu bisa dipelajari enggak? Bisa di-capture kan? Daripada training customer service banyak, kita bisa gunakan bot. AirAsia, itu kalau Anda lihat, pertama kali Anda akan berhadapan sama chatbot dulu. Sampai chatbotnya nggak bisa solve, baru dia connect-kan kita dengan orang atau customer service yang bisa bantu.
Kalau masalahnya cuma gimana caranya print boarding pass apa ya, ngapain pakai orang kan, suruh aja pakai bot, betul nggak? Termasuk juga untuk service desk. Hal-hal yang sepele-sepele dan sering terjadi itu bisa kita akomodir dengan menyediakan chatbot tanpa harus kita pusing lagi. Oke, jadi ini ya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu kita, data science itu connect semua. Service desk, IT service management akan bagus kalau kita bisa kolaborasi dengan data mining, dengan NLP untuk memberikan chatbot. Contoh ini guys, ini pernah ada satu mahasiswa buat tugas akhirnya seperti ini ya, dengan IMT itu. Di rumah, saya punya peralatan smart home. Lewat Telegram itu memang jago untuk bot. Saya bisa perintahkan si Telegram ini, matikan lampu depan. Otomatis lampu depannya akan mati. Jadi persis saya seolah-olah ngomong sama asisten rumah tangga. Kalau saya cuma bilang matikan lampu, botnya akan tanya lampu sebelah mana. Itu sudah bisa guys sekarang. Belum lagi itu ya robot-robot pembersih, tahu semua ya. Semua pernah tahu kan robot pembersih rumah itu loh. Sebenarnya dia tuh bisa mulai punya kemampuan AI yang lumayan saat ini. Dia kalau sampai nyangkut sesuatu, dia bisa protes. Saya lagi tersangkut, please help me. Atau please return me to the base. Itu semua kolaborasi algoritma baru itu bisa membantu dengan service desk ini. Dengan adanya chatbot. Oke, ini ya prosesnya. Ada acknowledge, classify, own, dan act. Jadi kita acknowledge, own-nya apa masalahnya. Terus di classify ini siapa yang harus menyelesaikan. Siapa yang bisa akhirnya menyelesaikan. Oke, mari kita beraksi. Bisa nggak saya selesaikan sendiri? Nggak bisa, berarti ya harus butuh bantuan yang lain. Terus add single point of contact for user to the service contact during service interruption, service request. Kemudian service desk has major influence on user experience. Ingat, perusahaan itu bagus tidaknya seringkali tergantung dengan service desk-nya ini. Service desk should be focused on excellent customer service. Support and development team need to work in close collaboration with the service desk. Jadi guys, kita bisa lihat layanan utama bank. Kita ngomong aja bank lah ya. Bank itu ada bank capek antri. Kalian tahu itu bank apa? Meskipun bank capek antri, buktinya tetap banyak enggak nasabahnya itu. Kenapa kok nasabahnya banyak? Padahal jelas loh, bank capek antri. Zaman saya muda dulu, guyonannya udah bank capek antri, tellernya nggak ada yang cantik pula. Nah, itu guyonan kita dulu, zaman saya waktu saya ke bank dulu. Terus terang aja kalau saya suruh bantu orang tua saya weekend itu, tadi tolong ke bank dong, urusin ini. Saya malesnya luar biasa itu. Udah capek antri. Kalau weekend banking yang jaga tellernya nggak ada yang cantik pula. Aduh. Ya, hiburannya karena weekend bankingnya itu di mall gitu aja, kayak itu aja hiburannya. Tapi kenapa kok bank capek antri ini tetap banyak nasabahnya? Salah satu yang buat dia banyak, bukan cuma sekedar ATM-nya di mana-mana, tapi servisnya memang excellent. Anda masuk pertama kali, Satpam tuh tahu loh Anda harus kemana, betul nggak? Satpamnya tahu, ya Pak, sini Pak. Ya Pak, nomor antrian saya ambilkan. Meskipun ramai ya kita, ya udahlah ini servisnya bagus. Pas kita sampai depan teller, saya nggak pernah jumpai bank capek antri itu tellernya bilang nggak tahu. Bank capek antri itu tellernya langsung tahu, ya mau gimana Pak, ada yang bisa dibantu? Oh ini, oh ya oke sebentar ya. Urusan selesai cepat. Kenapa? Service desk atau customer service-nya bagus. Sama juga dengan kita di IT service, apalagi sudah berbasis IT. Nah ini service desk-nya harus bisa lebih bagus lagi. Si bank capek antri itu berusaha ganti kan. Sekarang untuk mengurangi antrian, dia memperbanyak banyak sekali mesinnya, ATM-nya bisa setor, bisa ini, bisa itu. Tapi tetap service di mesinnya juga bagus. Service customer-nya juga bagus, satpamnya bahkan jadi customer service juga. Itu sebuah kesatuan bahwa apa? Untuk membuat service yang bagus, satu, saat ini harus berbasis teknologi. Yang kedua, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dan pastikan semua orang
komitmen di organisasi ini untuk benar-benar memberikan excellent service. Okay, provide required channel for the user to contact the reporting issue. Bang sampai antri itu ya guys, hotline itu on beneran, nggak pernah ada ceritanya nggak diangkat telepon. Jadi benar-benar channel user kontak itu bisa. Acknowledge and log, classify, prioritize. Jadi semua kalau kalian telepon Halo BCA, itu semua dia bisa tahu. Oh kalau ada masalah ini dia langsung arahkan kemana. Semuanya beres. Dan harus kita consider the impact. Service desk kita jelek, itu akan impact ke bisnis dan organization. Tujuannya customer service itu apa? Biar customer dan kita juga sama-sama sukses. Customer menggunakan jasa kita dengan baik, mereka bisa sukses. Kita punya bakatnya customer, perusahaan kita sukses. Jadi IT Service Management, salah satu komponen IT Service Desk ini juga harus bisa membuat supporting yang bagus untuk perusahaan. Jangan cuma sekedar asal ada. Jadi saya pernah guys, ini pengalaman agak lucu sih. Saya tuh ngendel satu customer, dia membuat web di saya. Kebetulan hostingnya sudah ada, bukan di saya hostingnya. Problem, saya chat, saya tanya, kapan pertanyaan saya simpel, kapan estimasi up atau layanannya pulih. Malah jelaskan yang ngalor ngidul jelaskan, iya Pak, nanti tahun depan kita pakai menggunakan plugin ini. Saya perlu nggak dengar penjelasan tentang itu, tentang teknologi yang akan dia pakai. Nggak perlu kan, saya cuma pengen tahu. Kalau down ya udah, tapi kapan mau up gitu kan? Jawabannya, wah ini terlalu banyak Pak yang tanya soal ini loh. Ya kalau nggak terlalu banyak, jangan pasang chat di webnya sehingga orang tanya terus ya kan. Saya bilang loh, ini pertanyaan wajar dari customer. Saya tanya kapan layanan Anda itu up. Meskipun jawabannya besok ya, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya tunggu sampai besok. Cuman ya jangan sih janji palsu gitu ya, ngomongnya segera-segera. Namanya segera itu sebenarnya gimana sih? Beneran cepet apa enggak? Ya kita nggak tahu. Kalau nggak tahu sebenarnya nggak usah ngomong gitu kan. Saya sampai bilang gitu. Saya ini juga orang IT, saya paham kalau ada down itu dan itu wajar. Tapi tolong beri penjelasan yang logis, jangan ngomongnya segera-segera terus Anda mau pakai teknologi cloud untuk menghindari down, nyatanya Anda down sekarang, nggak usah berdalih gitu ya bahasanya. Beda lagi, saya pernah pakai salah jasa yang lain, itu chatnya dan teleponnya itu sangat enak, mereka benar-benar bisa helpful. Akhirnya apa ya, layanannya saya tahu ini bagus, sudah saya rekomend deh. Oke, ini service desk, service IT service. Ini semua masih perlu nggak sih guys? Kita sediakan zaman sekarang. Atau ada yang bisa kita hilangi? Gimana menurut kalian? Ada yang bisa kita hilangi nggak? Apa? Ya, berbasis web. Ini ada pertanyaan dari Farel, service portal itu apa? Service portal itu misalkan kita menyediakan web atau apps atau apa. Jadi orang lewat web itu atau lewat mobile kita untuk bisa mengakses service kita. Ada yang bisa dihilangi nggak guys ini? Atau kita harus pertahankan terus? Sosial media, Pak. Kenapa? Sosial media kenapa? Cukup live chat. Cukup live chat. Oke, mungkin ada yang lain? Discussion boards. Oke, discussion board. Oke. Ada yang lain? Walk-in service desk. Walk-in service desk. Lama-lama hapus semua lah. Ayo coba diberikan alasan nih. Tadi yang walk-in service desk siapa yang bilang?
Saya Pak. Jadi saya kalau walk in service desk itu yang kita ke tempatnya langsung gitu ya, Pak? Ya, kita yang datang langsung itu. Nggak tahu sih Pak, kalau saya kayak jarang, kecuali kalau servis perlu sih sebenarnya. Oke. Sudah nggak, maksudnya sudah nggak zamannya ya gitu. Maksudnya gitu. Iya, cuman kayak jarang gitu orang mau ke, kalau buat nyelesain masalah kecil gitu jarang orang mau ke tempatnya langsung gitu. Saya rasa gitu sih Pak. Oke, tadi yang bilang discussion board. Siapa nih? Saya Pak, Oke, kenapa Mike kok discussion board perlu? karena kan discussion board itu kalau kayak saya yang tahu ya Pak, kayak misalnya di coding tuh di decoding ya Pak, kayak ada materi yang nggak dimengerti, itu kan nggak komplain langsung ke pembuat materinya, tapi didiskusikan dulu sesama studentnya. Cuma kan kalau untuk komplain kalau kan harusnya diselesaikan segera. Kalau harus didiskusikan sesama user gitu kan kelamaan gitu Pak. Oke. Jadi maksudnya discussion board tak cocok untuk customer service ya, karena itu sebenarnya lebih banyak diskusinya itu kan. Maksudnya gitu. Iya Pak. Oke. Oke. Tadi siapa lagi? Oke, guys. Jawabannya tidak semua kita adopsi, tapi bukan berarti ada yang bisa kita delete. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan prioritas, gitu ya. Prioritas pertama yang mau kita buat apa dulu, gitu ya. Argumentasi kalian tadi semua masuk akal. Discussion board, nggak ada Pak ceritanya orang komplain itu di discussion board, betul nggak ada. Discussion board itu tujuannya lebih ke arah diskusi. Diskusi, misalkan ini ada masalah ini gimana, lebih ke arah kayak tempat bebas gitu ya untuk diskusi saling sama pengguna. Tapi ingat kalau nggak ada yang moderasi di discussion board itu ya repot juga ya. Pasti nanti diskusinya bisa ngalor ngidul. Walk-in service desk. Nggak perlu Pak, udah jarang orang yang mau datang, betul jarang. Tapi bukan berarti kita nggak perlu menyiapkan. Kadang kita perlu masihan, tergantung produk kita. Jadi itu ya guys, nggak semua perlu kita sediakan, tapi bukan berarti kita delete atau nggak pernah kita pertimbangkan. Albi sama Mega bisa diterima argumen saya? Iya Pak. Iya Pak. Jadi apa? Bukan kita delete, tapi kita nggak jadikan prioritas pertama waktu untuk itu apa? Untuk apa ya? Untuk apa yang mau kita kembangkan duluan? Oke. Some common service structure are, nah ini ada centralized, ada yang tersentralisasi, ada yang lokal, ada yang virtual, ada yang follow the sun. Centralized pasti tersentral, lokal berarti di tiap-tiap daerah kita punya. Virtual, pure semuanya virtual. Follow the sun artinya pasti ada 24 jam. Artinya tahu ya, follow the sun, jam berapapun dia selalu harus ada. Di mana matahari terbit pasti harus ada yang handle. Contohnya kayak customer service-nya AirAsia itu dia follow the sun. Dan juga centralized, rata-rata di Malaysia. Dan semuanya virtual. Walk-in-nya ada di lokal. Jadi ini ya guys, kita bisa kombinasi. Yang centralized itu apa? Untuk lokal kita sediakan walk-in. Kenapa? Rata-rata tiap konteks negara itu punya kultur yang beda-beda enggak untuk masalah-masalahnya. Oke, sekarang saya tanya aja ini, si siapa? Bayu. Ya Pak. Kamu di Bali, kalendermu di Bali sama di Surabaya beda enggak? Hari kalender harinya. Kalender harinya? Hari libur, kalender hari liburnya beda apa enggak? Oh beda Pak. Kalau beda, ya? Emang khusus di Bali itu lebih banyak sih dapat hari liburnya. Oke. Nah,
Sekarang kalau misalkan ini ya, saya mau centralize customer support saya lempar di Bali. Kira-kira itu good idea apa bad idea, Bayu? Kalau kalau apa? Kalau perusahaannya gininya apa? Karyawannya orang Bali, ya oke sih Pak. Kalau orang maksudnya di luar Bali itu kurang sih Pak, kurang cocok. Karena di luar Bali itu tidak semua nerapin hari rayanya gitu loh, Pak. Oke. Itu ya, Bayu. Jadi misalkan saya centralize di Bali sebenarnya enggak rekomen ya, karena Bali satu, ada hari libur yang memang harus diikuti, betul ya? Iya Pak, Dan seperti kedua, Galungan itu Pak. kita nyepi, itu benar-benar saya harus libur enggak? Pasti ya. Pasti Pak, satu Indonesia sih kayaknya. Jadi kita bisa lihat ya, ini guys, contohnya, ketika kita punya mau centralize di semua di Bali, itu not good idea. Kenapa? Bali kalender kita liburnya beda. Dan juga Bali itu ada hari raya Nyepi, itu harus ditutup. Benar-benar nggak boleh ada kegiatan apapun. Tapi kalau kita membuat, oh ya saya membuat walk-in service di lokal, saya membuat di Bali. Ya nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Terus kalau virtual, nah ini virtual ini jadi menarik. Kita bisa dari beberapa negara. Ada yang kemudian kaitannya sama follow the sun. Nomornya selalu aktif, tapi yang angkat nggak tahu siapa, tergantung negara mana yang saat ini sedang di jam kerja. Nah, kita bisa lihat ya sekarang. Nah ini contohnya, kalau centralize, semuanya tersentral di satu pintu saja. Meskipun siapapun yang ada. Nah kalau lokal, artinya apa? Tiap-tiap site pasti punya customer service-nya sendiri-sendiri. Kita bisa lihat ya, kalau ini full semuanya di satu portal, kalau ini di lokal. Nah kalau full the sun, ya dimanapun juga. Siapa yang lagi on, jam kerja dia yang ikut. Kira-kira paling enak yang mana guys? Full the sun, lokal atau centralized? Pasti kalau full the sun pasti harus virtual ya, mungkin kalau nggak virtual. Yang mana guys yang paling enak? Cocok. Yuk, yang mana guys? Yang mana nih guys? Enak dari segi apanya ya Pak? Oke, mega kritis. Dari segi apanya dulu Pak? Betul. Jawabannya tetap harus kita lihat dari segi apanya dulu. Karena apa? Kita ngomongnya service. Service itu kaitannya dengan interaksi dengan orang lain nggak guys? Betul ya? Kalau follow the sun artinya apa? Kita harus punya satu bahasa yang dimengerti semua orang, yaitu bahasa Inggris. Permasalahannya apakah benar customer kita itu bisa bahasa Inggris semuanya, ya kan? Atau helpdesk kita beneran nggak bisa bahasa Inggris? Contoh ini, orang Rio de Janeiro, orang Brasil, yang jadi supportnya, bahasa Inggrisnya gampang dimengerti apa enggak? I'm not sure gitu ya. Belum lagi ini, Beijing, waduh, nanti kita sulit mencerna dia ngomongnya Mandarin, tapi ngomongnya bahasa Inggris. Sorry. Jadi tergantung dulu dari sisi apanya. Ada nggak kita custom lokalnya? Kalau ada custom lokalnya berarti tetap perlu kita di lokal. Bolehlah kita buat satu yang centralized kemudian full the sun. Tapi jangan mengabaikan yang lokal. Karena apa? Mungkin usaha kita perlu interact sama lokal sehingga perlu customer service di wilayah lokal. Itu yang Mega maksud, betul Meg? Betul Pak.
Jadi itu ya, jadi tanya jawabannya mana yang enak, jawabannya mana yang efektif, tergantung dari apanya dulu. Dari segi biaya ya paling efektif Hulu Desan atau centralized, sudah sentral aja ke India. Itu salah satu partner saya untuk urusan server itu pernah mencoba guys, dengan dana yang sama, $1.000 per month, di Indonesia paling dapat cuma 2 orang, di India bisa dapat 6 orang. Gue centralized saja semua ke India. Tapi muncul masalah. Orang India kalau tanya jawabannya tumuru terus ya. Dan tidak semua orang Indonesia bisa ngomong Inggris dengan lancar. Akhirnya jadi masalah. Udah janganlah take out aja itu. Hulu Desan tergantung yang saat ini bangun yang mana itu ya, repot itu ya. Akhirnya ujungnya pakai lokal. Karena apa ini kaitannya dengan servis. Kita interaksi dengan orang, tidak bisa semudah itu. Wes paling hemat biaya, sentralis ya semua. Saya cari negara yang paling hemat biayanya di dunia paling murah. Ujungnya tidak bagus karena merasa ini kok nggak bisa di handling dengan baik ini. Oke, contohnya ada supporting teknologinya banyak, ada intelligent telephony system, workflow system, workflow management, and resource planning system, knowledge base, dan seterusnya. Oke, ini contohnya supporting staff. Excellent customer service, dia harus punya empathy, emotional intelligence, understand business priority, incident analysis, dan prioritization, dan effective communication. Jadi jangan customer service taruh tuh orang yang galak-galak, itu percuma. Bisnis kita tambah kacau. Kebetulan saya punya teman saya itu punya toko komputer. Nah, teman saya itu punya partner, punya kongsi lah, punya yang kerjasama. Suatu saat di tokonya, ini teman saya yang cerita, suatu saat di tokonya ada orang datang. Nah, karena partnernya ini termasuk yang galak, wah, ngomongnya nggak enak. Begitu customer selesai pulang, teman saya marah-marah, bilang, kamu jangan kayak gitu. Customer kita yang datang ke sini, enggak semuanya orang itu ngerti soal komputer, makanya kita perlu menjelaskan gitu ya. Ya misalkan ada orang tanya, RAM 4 GB cukup enggak? Kalau jawabannya, ya cukup, mana bisa RAM 4 GB sekarang? Aduh. Kira-kira kalau kalian dari awal sudah dapat impresi gitu, kalian mau lanjut beli apa enggak meskipun harganya lebih murah? Mau lanjut beli enggak, guys? Enggak, Pak. Saya bilang makasih aja. Langsung pasti ya, Pak. Langsung ya bilang udah makasih. Langsung tinggal ya, Den. Betul, Den? Betul, Pak. Nah, seperti itu. Kenapa? Dia nggak punya empati. Dia nggak ngerti bisnis priority. Ya memangnya kalau dia seperti itu ke semua customer, lama-lama customer-nya apa nggak hilang semua. Ya itu yang perlu ya. Customer service harus benar orang yang murah senyum, dia bisa empati. Sampai ada trainingnya khusus untuk customer service. Karena apa? Dia harus bisa tahu how to handling customer. Kalau ada orang marah-marah, dia tambah marah ya nggak selesai masalahnya itu ya. Oke, ya ini service desk ini apa? Monitoring and evaluating continual improvement. Kita perlu ada continual improvement dari service kita. Jangan-jangan masih banyak yang perlu dibenahi. Terus ini fokus on engaging with user. Harus engage sama user and address their request. Ada involvement of service desk to communicate new or change service to user. Kadang ada sesuatu yang baru, service desk bisa bilang, oh ya maaf, ini kita ada penyesuaian yang baru. Oke, saya bantu ya untuk aktivasi. Di bank sampai antri itu guys, saya pernah. Kartu ATM saya tahu-tahu diblokir. Saya bingung, kayaknya saya tidak melakukan apa-apa kok diblokir. Saya telepon. Oh iya nih, kok kena blokir ini? Oh iya Pak, mohon maaf ya Pak. Ini karena maraknya skimming kartu-kartu ATM, apalagi kartu Anda belum chip, akhirnya kita blokir semua.
Sekarang saya bantu ya Pak untuk aktivasinya. Seperti itu jawabannya enak nggak guys? Kira-kira saya bakal marah nggak kalau dapat kayak gitu? Marah, Pak. Enggak, Pak. Saya nggak mungkin marah kan? Karena apa? Penjelasannya logis kan? Karena maraknya skimming card, akhirnya apa? Semua diblokir dulu. Ketika saya lapor, dia udah tahu, ya Pak, itu memang kami blokir untuk ini, untuk keamanan dan lain. Oke, fine gitu ya. Saya bantu ya Pak untuk proses aktivasinya lagi. Oke, nggak masalah. Coba kalau jawabannya, ya Pak, silakan aktivasi di cabang terdekat. Kira-kira gimana, Den? Denisa, kira-kira gitu gimana, Den? Marah juga, Pak. Jawabannya, oh ya udah, kapan-kapan ya. Gitu aja kan, Pak, jawabannya gitu kan ya? Iya, Langsung, Pak. Nggak usah balik. Bila peluang saya tarik semua aja, nggak usah di situ lagi gitu kan. Tapi kenapa jawaban dia kan enak. Ya Pak, untuk nanti pastikan untuk supaya sudah berfungsi dengan baik bisa ke cabang terdekat. Tapi saya sudah bantu aktivasinya. Kan enak jawabannya. Oke, terus ini required service component required for fulfilling service. Coordinating for receiving, logging, and resolving the incident and query to user. Jadi kita pastikan semua insiden-insiden itu bisa kita log dan kemudian kita buatkan laporan. Oke, ini SLA ya, sempat kita sudah bahas ya, service level management. Tujuannya apa? Kita agreement between service provider dan customer. Kita mau setuju di level berapa supportnya ini. Tujuannya apa? Ya ini tadi, measure the performance from the customer point of view. SLA itu sebenarnya adalah satu cara untuk customer bisa melakukan review. Layanan yang diberikan saya sudah bagus apa enggak. Jadi define service agreement. Nah, ini contoh yang selalu jadi masalah ya di Indonesia ya. Kenapa kok service provider mesti bilang internet itu up to, ya nggak ada yang berani bilang guarantee 100% atau 99% in 50 megabyte. Nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa gitu kan. Akhirnya apa? Secara SLA dari sisi kita sebagai customer, layanannya terpenuhi apa enggak? Terpenuhi kan, bilangnya up to toh. Cuman selalu nggak pernah ada di kontraknya. Kan misalkan up to 75 mega. Berapa speed yang kurang dari 75 mega? Nggak pernah ada. Kenapa? Kontraknya adalah up to. Tapi kalau dengan enterprise, misalkan kayak dengan kampus, saya nggak pernah mau ada agreement atau SLA agreement yang nggak jelas. Saya selalu tanya, SLA-nya berapa? Saya hitung betul itu. Garansi 99,9%. Oke, saya hitung. Berarti Anda harus boleh down hanya dalam hitungan berapa menit dalam setahun. Deal? Ketika bilang, coba kami hitung lagi Pak. Oke, get out gitu ya. Cuma kan, dia ragu-ragu kok ya kan. Di awal bilangnya 99,9%. Saya hitungkan benar, ragu-ragu, udah get out gitu ya. Mending yang ngomong, oke Pak, saya garansi 98%. Oke, itu lebih masuk akal. Berarti Anda down-nya sekian. Oke, betul Pak. Kami bolehnya down sampai sekian. Oke. Jadi nggak muluk-muluk. Jangan obral janji di SLA itu. Kalau akhirnya nggak bisa dipenuhi. Oke, ini ya. Jadi initial listingnya apa? Discovery information capture, measurement, ongoing progress, dan asking simple end question. Jadi SLA apa tanya? Ya, kayak tadi pertanyaan saya simpel, Anda garansi 99,9%, berarti cuma boleh down sekian menit ya dalam setahun. Udah get out gitu ya. Kenapa? Kok saya kalau untuk misalkan untuk pihak kampus, untuk case kemarin waktu saya diminta jadi academy manager di Apple, kok saya rewel masalah SLA? Kenapa? Bayarnya sebulan bukan cuma juta, tapi sudah puluhan. Saya pasti rewel dong masalah itu kan. Anda menjanjikan berapa? Saya sudah keluar uang sekian. Oke, langsung aja. Oke,
Planningnya apa? Support planning of product and service portfolio, service offering. Ini kita harus lihat ini service yang kita offer ini apa. Kita sebagai service desk atau service management, jangan sampai kita diklaim untuk hal yang tidak kita tawarkan sebelumnya. Bahasanya jangan diklaim itu sesuatu yang kita tidak pernah janji. Service level management itu driving force to sell service improvement. Service level management ini sekaligus untuk kita lihat, kita tuh pernah melanggar atau enggak, atau bahkan nyaris melanggar. Mungkin kita nggak pernah melanggar, tapi nyaris-nyaris itu. Kita bisa tahu ini kenapa ya kok seperti ini. Ensure ongoing engagement. Pastikan semua ada interaksi antara customer dan kita. Nah, ini kalau misalkan customer ada yang kita hampir down, layanan down, kita bisa lihat input into design the new and change service. Sejak masa COVID ini, saya di rumah pun internet juga jadi mikir. Ada provider di rumah saya yang lama sudah saya pakai, itu masalah. Saya komplain. Jawaban dulu, Pak, kan nggak pernah down. Iya, nggak pernah down. Tapi kondisi konteks sekarang udah beda. Saya bukan cuma butuh download, tapi butuh upload. Dan Anda bilang uploadnya up to. Jadi misalkan saya langganan 30 mega, Anda janjikan uploadnya up to 30 mega, tapi ini maksimum cuma 1,5 mega. Gimana ini? Oh iya Pak, itu memang dari kami kebijakannya seperti itu. Kami tidak bisa provide upload yang besar. Saya bilang, loh ini konteksnya udah beda. Konteksnya apa? Online, semua pakai Zoom. Zoom itu butuh upload nggak, guys? Butuh upload nggak, guys? Butuh, Pak. Pasti butuh ya. Pasti butuh kan? Nggak bisa dong kita cuma langganan internet yang downloadnya kenceng, uploadnya nimble. Nggak mungkin kan di zaman sekarang. Nah, ketika itu saya komplain. Saya bilang, loh ini zamannya udah beda. Ya, mereka ngotot, nggak bisa Pak, gini-gini. Ya udah, saya udah. Nggak lama ada provider datang, baru nawari. Upload dan download kami jamin sama. Ya udah, saya pindah aja kan. Kenapa saya udah ngasih input ke providernya? Saya nggak pesen dengan ganti provider itu kan. Saya itu butuh upload. Mereka masih mungkin. Terus saya bilang, pelanggan Anda itu di kompleks saya itu bukan cuma saya tok, ada banyak dan mereka tuh pasti punya kebutuhan yang sama. Mungkin anak-anaknya sekolah semua. Betul nggak, guys? Butuh upload. Oh, nggak bisa Pak gini. Ya udahlah, ada yang baru provider masuk, udah semua pindah. Kenapa? Itu tadi ada input buat memperbarui servis nggak dikubris. Padahal saya bilang, saya itu udah langganan Anda sudah lama, udah hampir 6 tahun. Tagihan naik, saya tidak pernah komplain. Nah, kok sekarang saya request kok begini? Ya, itulah. Jadi akhirnya apa? Ketika ada input untuk desain atau new service, kita harus perhatikan. Jangan-jangan ini memang kebutuhan. Oops. Oke, jadi ini ya. Communicate service performance objective to the operation and support team. Pastikan bahwa kita sudah mendekati loh, SLA kita sudah dilanggar. Ayo guys, semangat. Nah, itu. Ada service request. Oke, service request. Ini saya lanjutkan minggu depan ya. Jadi ini ada katanya service request. Ini PPT sudah saya upload, kalian bisa baca-baca dulu. Service request dengan service level itu bedanya apa? Apakah semua service request itu harus kita penuhi? Ini jadi pertanyaan. Misalkan saya perlu tambahan fitur, tambahan ini, apakah harus selalu kita penuhi? Itu jadi pertanyaan juga di sisi kita sebagai orang IT. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan guys untuk hari ini? Kebingungan atau seru? Halo guys. Seru, Pak. Seru, Pak. Oke, udah jelas? Sudah, Pak. Oke, saya share untuk absennya ya.
Oke, silakan ya teman-teman dari tempat lain boleh absen juga.